Hai Sobat Tani, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, channel kesayangan kita, Dinas Pertanian Wonogiri. Sobat Tani, pemupukan merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan tanaman kakao sejak dari awal penanaman sampai tanaman berproduksi atau panen. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama Mbak Nana, penyuluh senior kita, serta petani milenial penggiat kakao tentang kapan waktu yang tepat melakukan pemupukan kakao serta bagaimana cara aplikasi pemupukan tersebut. Sobat Tani penasaran kan? Yuk ikuti kegiatan kami, tapi jangan lupa subscribe channel YouTube kami agar Sobat Tani tidak ketinggalan informasi seputar pertanian di Wonogiri. Mungkin banyak yang ingin tahu bagaimana pemupukan kakao itu, apakah harus pupuk kimia ataukah cukup pupuk organik, atau ada waktu-waktu tertentu yang tanaman kakao harus dipupuk ya? Baik Bu, untuk pemupukan kakao itu kita lihat dari usia tanaman ya. Ketika usia muda, artinya usia yang belum produktif, di bawah 1 tahun, kita tetap menggunakan pupuk kimia dengan dosis tertentu ya. Dan juga kita menggunakan pupuk organik itu di sela-sela pupuk kimia. Untuk kebutuhan seperti tanaman ini usia sekitar di bawah 1 tahun ya. 8 bulan kita berikan pupuk NPK dengan urea itu sekitar 150 gram ya. Jadi pemberiannya seperti apa? Pemberiannya bisa kita tabur atau bisa kita pendam. Oh, dipendam. Jadi lihat, ketika musim hujan lebih aman kita pendam. Ketika musim, jadi lebih aman. Setahun 2 kali. 2 kali ya? Iya, 2 kali. Di awal musim hujan dan akhir musim hujan. Kemudian jadi 150 gram per pohon 2 kali di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Iya. Kalau dipendamnya di bagian mana nih? Iya. Dipendam itu bisa dengan 2 cara. Iya. Bisa kita buat keliling, ya keliling, atau kita bikin beberapa titik, ya kan? Ya ada 6 titik atau 3 titik. Apa yang namanya ya? Kita lubangi, kita tajuk, kita masukkan pupuknya, kemudian kita pendam. Jadi tinggal bagaimana kita seleranya kita. Tapi intinya ya aman. Kalau pupuk organiknya sama juga waktu yang diberikan. Untuk pupuk organik sama. Ya sama 2 kali setahun maksimal ya. Nah, terus kebutuhannya untuk tanaman yang masih di bawah 1 tahun belum produksi, paling nggak sekitar 15-20 kilo per pohon. Dan posisi meletakkan tanaman di pupuknya itu di bawah tajuk terluar. Jadi tidak di dalam pohon utama, tapi cukup di luar tajuk ini. Jadi melingkar begitu, dibuat garis alur begitu, kemudian dikasih pupuk. Ya. Kalau saran saya lebih aman itu dalam bentuk yang masih di karung. Jadi kita letakkan di atasnya, di bawah tajuk itu. Kenapa? Saya lakukan itu lebih aman. Kalau pupuk organik itu ditaruh dalam lingkaran kemudian dipendam, ditutup, itu meskipun sudah difermentasi, kadang-kala masih dapat serangan jamur, uret terutama. Nah itu yang bersiko. Jadi lebih aman ketika di dalam karung kita letakkan di bawah. Bagaimana itu menyerapnya, Pak? Kalau masih di dalam karung, Pak? Bagaimana menyerapnya? Ketika jadi karung itu kita beli lubang sekelilingnya, atas bawah kita lubangi. Ketika musim hujan dengan sendirinya itu kan turun dan yang masuk ke dalam itu kan cukup sarinya. Tapi ketika musim kemarau kita bantu dengan penyiraman. Nah, jadi dari sisi keamanan tanaman lebih nyaman dengan cara sistem ini yang pernah saya lakukan. Itu yang dilakukan Pak Yudi ya. Tentu saja itu
variasi tergantung kondisi di masing-masing wilayah. Betul, Mungkin yang betul. tidak ada urea dan sebagainya bisa itu disebar di sekeliling tanaman. dengan harus fermentasi. Oke, harus fermentasi Ya. kuncinya. Kalau ini Pak, saya lihat botol ini untuk apa ini Pak? Ya ini termasuk POC. POC. Jadi ini saya buat dari 1 galon ini, Mm-mm. 1 telur ayam, Ya. kemudian saya campur terasi, Oh, iya. kemudian saya campur dengan air sekitar 10 liter, kita masukkan dalam galon ini. Iya. Dan ini kita tutup rapat. Yeah. Nah nanti sekitar sebulan itu sudah bisa kita gunakan, baik untuk pengocoran maupun foliar, semprot. Disemprot. Ya, lihat atas. Masih permukaan diencerkan lagi ya Pak? Ya, kita campur 1 liter itu sekitar 5 mili. Campur 5 mili POC ini 1 liter. Itu rutin untuk berapa lama sekali? Ya, kita lihat kondisi. Ya. Ketika daun atau tanamannya ya kurang sehat, kita lakukan itu. Terus untuk pemupukan penyemprotan atas kita juga gunakan. Biasanya gunakan MKP atau pupuk daun, khusus untuk pupuk daun atau pupuk buah. Oke. Ketika kalau masih usia di bawah 1 tahun belum berproduksi, kita lakukan penyemprotan pupuk daun, insektisida, fungisida, kita semprot. Kalau sudah mulai belajar produksi, kita lakukan tambah pupuk buah, gandasil buah atau MKP, monokalium fosfat, insek, fungi. 3 macam itu yang kita lakukan selama ini. Dalam setahun berapa kali itu Pak? Ketika tanaman itu mulai mau produksi berbunga, kita lakukan penyemprotan itu. Tujuannya apa? Untuk memacu perkembangan bunga dan untuk mencegah kerontokan bunga. Baik. Oke. Jadi secara umum pemupukan seperti itu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Baik. Sobat Tani, demikian tadi bincang-bincang kita dengan penggiat kakao di Kabupaten Wonogiri. Semoga menambah inspirasi dan semangat Sobat Tani semuanya ya. Salam sehat, semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa di lain kesempatan.